student, bersama dengan Miss Rifka di pelajaran ekonomi kelas 12 IPS. Baik, kita masuk ke sejarah akuntansi, sistem tata buku berpasangan. Jadi, Bapak akuntansi itu dikenal dengan nama Luca Pacioli. Dia ini seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiskan di Italia. Ini adalah orang pertama yang melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan yang disebut dengan double entry system. Jadi pada tahun 1494 Luca Pacioli itu menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab berjudul De Computis et Scripturis yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia, Italia. Jadi, pembukuan berpasangan ini yang kita kenal sekarang dengan debit kredit ataupun penerimaan dan pengeluaran. Baik, masih dalam sejarah akuntansi sebagai sistem tata buku berpasangan. Jadi, karena posisi Pacioli sebagai pengajar di universitas di Perugia membuat dia mampu menyebarkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan sistem tata buku berpasangan di Eropa. Jadi pengaruhnya itu membuat sistem tata buku yang dia cetuskan ini bisa berkembang dengan pesat di Eropa. Itulah asal muasal sejarah akuntansi, di mana Bapak akuntansi dikenal dengan nama Luca Pacioli yang berasal dari Italia, dan dialah yang menyebarkan ilmu akuntansi berpasangan di daerah Eropa sampai ke seluruh dunia sampai saat ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat dari akuntansi ini dalam aktivitas perusahaan. Jadi, perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba tentunya memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Jadi, hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak, itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait, dan bahasa bisnis tersebut disebut akuntansi. Baik, sekarang kita harus mengetahui apa sih akuntansi itu. Jadi, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Jadi itulah pengertian akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah sistem informasi. Oke, sekarang apa sih hubungan akuntansi dan pembukuan? Kan kita sering dengar tuh kalau akuntansi pasti berhubungan dengan pembukuan. Jadi pembukuan itu kan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Sementara akuntansi terutama itu mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan tersebut, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada dan menginterpretasikan laporan tersebut. Jadi itulah hubungan akuntansi dan pembukuan. Selanjutnya, pengelompokan akuntansi itu dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama akuntansi keuangan, kemudian akuntansi manajemen. Baik, akan kita bahas satu persatu. Akuntansi keuangan itu adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya.
Sementara akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengembalian keputusan manajemen. Pemakai informasi akuntansi atau informasi keuangan itu ada pihak eksternal perusahaan dan pihak internal perusahaan. Kalau eksternal itu pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, kreditor. Sementara internal itu manajer, karyawan, direktur, dan lain-lain. Baik, untuk yang terakhir itu pengguna informasi keuangan ada kreditor, pemerintah, calon investor, pemasok, pemilik atau pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, dan berbagai pihak internal lainnya. Nanti semuanya ini akan Miss jelaskan di sistem akuntansi di bagian 2. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.